Halo anak-anak, kembali bersama Miss Maria. Pada kali ini Miss akan menjelaskan pelajaran BP. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk di bab 2 di buku kalian, di buku modul kalian mulai dari halaman 8. Nah, di buku modul kalian ada bacaan sawah dan sistem irigasi. Kalau kalian masih ingat, pada bab 1 Miss juga sudah menjelaskan tentang sawah. Ya. Negara Indonesia itu disebut sebagai negara agraris. Karena apa? Karena begitu luasnya persawahan yang ada di Indonesia dan banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Ya. Sawah di Indonesia terbentang luas dari gunung sampai laut. Sawahnya juga berpetak-petak. Ada juga yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk dataran tinggi, sawahnya dibuat berterasering, yaitu bertingkat, karena mengikuti struktur tanahnya. Ya. Kemudian dalam sawah itu ada yang namanya irigasi. Irigasi kemarin juga sudah dijelaskan, yaitu ada sistem yang mengaturnya jika kita berada di Bali. Ya, apalagi di tempat tinggal kita yaitu Kabupaten Badung, itu masih banyak penduduknya atau masyarakatnya yang bermata pencarian sebagai petani. Ya, untuk itu supaya sistem irigasi atau pengairan sawahnya bisa teratur, dibentuklah suatu organisasi yang fungsinya mengatur sistem pengairan, disebut dengan Subak. Nah, untuk Subak sendiri ada dikepalai oleh yang namanya Klien Subak. Ya, itu fungsinya untuk mengatur supaya pengairan yang ada di Bali ini bisa semua mendapatkan pengairan yang adil, ya. Jadi memiliki keadilan semuanya dalam mengairi sawah-sawah mereka. Jadi nggak ada nanti yang berebut, nggak ada yang bilang, oh aku harus mengairi sawahku sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Tidak. Jadi pemimpin dalam organisasi Subak ini dia harus mengatur mana yang harus dapat pengairan supaya persediaan airnya juga tidak kurang saat melakukan pengairan. Nah, kemudian sebagai masyarakat Indonesia, ya, khususnya yang kita bicarakan saat ini adalah anak-anak Indonesia. Siapa anak-anak Indonesia? Anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang berkewarganegaraan di Indonesia. Siapa? Ya, kalian semua adalah anak-anak Indonesia. Lalu, apa tugasnya kita sebagai anak Indonesia? Nah, tugas kita sebagai anak Indonesia adalah yang pertama adalah menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mengapa demikian? Karena sebagai makhluk hidup kita dijuluki sebagai makhluk sosial, yang artinya adalah manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya. Untuk itu, sebagai anak Indonesia yang merupakan generasi bangsa, kita wajib yang namanya mewujudkan cita-cita bangsa. Kalian tahu apa cita-cita bangsa? Cita-cita bangsa adalah cita-cita anak Indonesia yang berkewajiban membangun negaranya. Ya. Untuk itu, dasar dari mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, kita sudah punya dasar negara. Apa itu? Pancasila. Ya, dalam Pancasila ada 5 silanya yang mencangkup hubungan dengan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya,
dan mengatur keadilan untuk sesamanya juga. Bagaimana kita hidup sebagai bangsa Indonesia yang baik. Kemudian kita juga punya yang namanya semboyan bangsa. Ada yang tahu? Iya, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, inti dari semboyan ini yaitu tetap menghormati walaupun kita berbeda-beda. Kenapa kita berbeda-beda? Karena kita hidup di masyarakat yang memiliki keanekaragaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya, sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemudian kita juga punya pegangannya, yaitu bendera merah putih kita yang memiliki makna. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian. Dan kita juga ada lagu yang mempersatukan bangsa, yaitu Indonesia Raya. Kalau kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari negara kita, bagaimana kita sebagai anak Indonesia sikapnya? Yang pertama, kita harus memiliki disiplin yang tinggi. Yang kedua, kita harus rajin belajar. Karena di sini yang Miss katakan anak-anak Indonesia pasti anak-anak itu adalah semua pelajar, yaitu harus rajin belajar. Dimanapun kita berada, kita harus rajin belajar. Sebab dimanapun kita berada, kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Ya, dimanapun. Kemudian tadi rajin belajar, giat bekerja. Giat bekerja, loh yang tugasnya bekerja kan orang tua, Miss. Iya, ini bekerja dalam artian adalah anak-anak tidak boleh bermalas-malasan. Seperti contoh, kalau anak-anak mendapatkan tugas dari Miss atau Mister, kalian kerjakan. Itu adalah salah satu sikap giat bekerja. Kemudian, kalau ada orang tuanya sedang melakukan kegiatan di rumah, sedang sibuk-sibuknya, ya kita bantu. Itu juga contohnya giat bekerja. Ya. Kemudian berbakti kepada orang tua yang keempat. Bagaimana caranya? Berbakti kepada orang tua, kita melakukan sesuatu yang baik. Pasti orang tuanya akan senang. Kalau kita rajin belajar dan mendapatkan hasil yang baik, orang tuanya pasti gembira. Itu adalah salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Yang kelima, karena kita makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus apa? Rajin sembahyang. Apapun itu agamanya, kita harus rajin sembahyang. Karena itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, baiklah anak-anak, itulah materi yang Miss bantu untuk menjelaskan ke kalian di rumah, supaya melalui penjelasan ini kalian bisa memahami bagaimana sih sikap saya sebagai anak Indonesia. Kemudian kalian juga menambah pengetahuan tentang sawah yang ada di Bali. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan buku modul kalian di halaman 9 ya. Di halaman 9 sampai halaman 11 ya anak-anak. Itu kerjakan pilihan gandanya saja. Dan kalian tulis jawabannya, kemudian foto dan kirimkan ke Miss Maria untuk kelas 5B dan ke Mr. Johan untuk kelas 5A. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Dah.